Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmat. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Kesempatan saat ini alhamdulillah saya masih bisa dipertemukan di sini dengan kondisi keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang rahasia pusaka. Atau biasanya orang itu kan kalau mendapatkan pusaka itu biasanya kan bukan yang diutamakan, kan bukan sisi sisi antiknya, namun biasanya itu sisi tuahnya. Nah, saat ini saya kemarin itu kan ingin tahu lah, intinya ingin tahu dan membuktikan bagaimana isi tuah pusaka ini. Nah, itu ketika saat itu ini saya mau cerita. Saat itu saya mau review yang namanya pusaka Pulang Geni. Dan Pulang Geni ini asli tus. Pusaka Pulang Geni ini asli dan bukan kamardikan, bukan. Ini asli betul-betul tua dan sepuh. Dan ini asli betul Pulang Geni. Jika ada yang mengatakan ini bukan Pulang Geni, ya orangnya mungkin belum begitu mengerti ya. Kalau yang mengerti, saya yakin dan pasti paham tentang Pulang Geni itu yang bagaimana. Nah, inilah pusakanya Pulang Geni tersebut. Saat itu saya ingin tahu tentang ya beberapa pusaka lah, saya ingin mengerti atau ingin bagaimana gitu loh. Yang namanya juga memiliki pusaka itu kan ya bagaimana kalau kita nggak tahu kan gitu. Ini saya sedikit akan membahas tentang pusaka dulu. Ini namanya Pulang Geni. Pulang Geni ini tus. Coba sama zoom. Inilah pusaka Pulang Geni tersebut, dan ini penampakannya Pulang Geni itu. Mungkin kita itu seringkali mendengar Pulang Geni yang bagaimana? Pulang Geni itu yang bagaimana, dan yang sepuh itu bagaimana? Nah, saat ini saya akan mereview pusaka Pulang Geni sepuh. Ini betul-betul sepuh, dan ini Pulang Geni ini pemberian orang. Dan kalau memang kita itu ingin tahu Pulang Geni atau tuah daripada pusaka Pulang Geni itu yang sepuh ya, ini yang saya omong ini yang sepuh, yang masih ada sisi goibnya atau tuahnya atau kodamnya, itu biasanya wibawanya di rumah itu kalau nggak cocok itu panas. Kalau cocok sih nggak apa-apa, kalau nggak cocok itu panas. Satu itu. Kedua, nanti namanya ini pusaka kesatria ya. Pulang Geni itu kesatria. Kalau saya mengartikan itu demikian. Jadi pusakanya para kesatria. Bentuknya itu sederhana Pulang Geni itu, nggak semewah yang lain-lain seperti apa ya, sapu intan atau apa, itu kan kayaknya lekuknya kan mewah gitu. Kalau Pulang Geni ini simple, sederhana, dan anggun gitu loh. Anggun. Kalau diamati gitu anggun. Walaupun sederhana tapi itu istimewa. Dan itu sangat istimewa betul. Coba ya saya keluarkan dulu. Inilah Pulang Geni yang asli. Nah, ini Pulang Geninya. Coba di zoom. Ini gonjonya, atau ini mungkin gonjo iras, atau mungkin ini gonjonya telah lepas. Saya nggak tahu. Dan mestinya di sini juga ada mentoknya, tapi ini nggak ada. Dan handle atau apa ini gonjo di sini ini putus, hanya segini. Makanya ini saya lem. Ya, saya lem agar tidak lepas.
Dan mestinya di sini kalau memang ini gonjo iras atau apa ya seperti ini, tapi biasanya itu ada gonjonya lagi di sini. Mungkin dulunya hilang waktu nyuci atau apa, nggak tahu. Nah, inilah yang dinamakan pulang geni. Ini besinya pulen. Ini asli sepuh, bukan kamardikan lagi, bukan. Ini yang dinamakan pulang geni tersebut. Dan jika menanyakan tentang goib atau khodam, nanti dulu. Ini nggak usah ngomong yang aneh-aneh ya, kita ngomong yang macam-macam nggak usah. Kita lihat gini aja, ini kelihatan ini. Kalau orang mata batinnya tinggi betul, ini kelihatan. Agak ada apa ya? Sinar atau apa ya, pokoknya ada kayak apa ya, atom gitu loh, kayak atom gimana gitu, ada seperti apa ya, nggak bisa saya terangkan lah, susah untuk menerangkan ya. Itulah pokoknya di sini ada auranya ada. Ini kalau orang ngerti, kalau nggak mengerti ya tetap aja ini sebagai sebuah senjata biasa. Tapi kalau yang mata batinnya banter betul itu tahu. Dan kalau dipegang gini, kalau sudah cocok plek di hati, ya itulah yang sudah menjadi satu pusaka yang ampuh, itu udah cocok di hati. Ini saya mau sedikit cerita. Kemarin itu kemarin malam itu saya ingin mengetahui, bukan dari dari kita menayuh atau apa gitu, bukan. Saya ingin tahu betul ini pusaka bisa gimana, atau ditaruh apa gitu, bisa jalan atau apa, atau berdiri sendiri atau bisa bagaimana. Ternyata ini saya mohon maaf jika nanti dikira saya itu goroh atau dikira saya bohong, enggak. Setelah itu, lepas itu saya tidur. Nah, ketika dalam kondisi tidur itulah, antara mimpi dan tidak, saya bertemu orang. Ya, bertemu orang itu sepuh. Dan sempat memarahi saya. Itu. Sempat memarahi saya sehingga saya tidak boleh untuk intinya duduh no. Dalam arti gini, tua itu nggak bisa dituduh no. Saya dimarahi betul. Dan kemudian ninggal pesan apa gitu, cuman yang tahu saya ninggal pesan. Kemudian dia ngerangkul saya, meluk saya, dan saya juga meluk dia. Itu orangnya sepuh, laki-laki, tidak memakai serban atau apa, enggak. Dia hanya rambutnya panjang, terus segini, tidak pakai baju, namun pakai sarung, atau mungkin itu pakai seperti kemben atau apa itu memang betul. Saya dimarahi. Itulah yang dinamakan sisi gaib daripada pusaka. Jadi pusaka kalau di gaibnya ya dituduh-tuduh no, ya nuwun sewu, kok yo aneh gitu loh. Pusaka itu sebagai ageman, dan itu sebagai seandainya zaman dulu itu Pangeran Diponegoro atau apa ya, itulah kerajaan-kerajaan, bahkan pemimpin negara itu banyak yang memakai pusaka. Dan inilah yang dinamakan pulang geni tersebut. Dan kalaupun ada yang bisa untuk gini untuk gitu, terserah, monggo. Cuman saya kemarin waktu saya ingin saya sempat dimarahi, dan ada weling yang saya harus tidak bisa saya ungkapkan di sini, karena itu memang tidak boleh
kata-katakan gitu loh. Dan akhirnya penjenengane sempat meluk saya dan saya dipeluk juga. Dan jika kayak gini kita nggak usah ngomongin yang aneh-aneh. Ini kayak ada asap tapi tipis gitu asapnya itu. Ya tentu tipis sekali, dan sini itu ada kayak seperti atom gitu. Kalau orang orang gimana ya, mata batinnya insya Allah kalau yang tinggi insya Allah tahu. Nggak usah kita harus bagaimana namanya pusaka ya tetap aja pusaka. Itulah Allah Ta'ala itu menciptakan benda itu di dunia ini semuanya ada manfaatnya, ada membawa manfaat lah semuanya. Kalau orang yang pegang itu ngerti, kalau yang pegang tidak ngerti ya nggak tahu lagi gitu. Seperti tongkat Nabi Musa itu kan ya bisa untuk membelah, ada manfaatnya, semua itu ada manfaatnya tergantung yang pegang. Yang jelas semuanya itu kembalinya pada Allah Ta'ala. Ini semua hanya ciptaan dan ini semua untuk pegangan. Itu aja. Ya pegangan tetap Quran. Quran itu ayat Allah yang nyata. Yang kita bisa bicara dengan ayat Quran itu untuk pituduh bagi kita yang belum mengerti tentang agama. Jadi kalau agama runtut-runtutkan ke sini ya tetap aja nggak bisa. Itu loh. Udah begitu aja, itu sekedar sisi filosofi, atau kemarin itu saya cerita sedikit tentang pusaka. Pusaka itu goibnya yang kayak gitu. Kan kemarin itu sempat ada yang mau mahar untuk pusaka saya. Terus saya bilang jangan dulu dimahar karena ini saya nggak ngerti ya. Ini nanti kalau saya lepas ke jenengan iya, kalau iya lah saya tanya dulu nanti. Nah kemudian saya pulang ke rumah itu mau tidur gitu loh, tahu-tahu ketemulah beliaunya yang orang tua tersebut, dan orang tua tersebut kira-kira umurnya sekitar antara 70-80-an, umur segitu. Itu betul-betul nyata, rel, dan saya omong-omongan lama, dan saya sempat dimarahi, dan saya sempat memeluk saya, dan saya juga meluk dia. Itu aja. Dan insya Allah itu tidak boleh dimahar-maharkan atau dijual belikan. Yang nggak tahu ya, ini yang tahu saya. Dan semoga ini cerita ini membawa hikmah untuk kita semuanya, bahwasanya kalau pegangan kalau sudah pas di hati ya nggak usah dijual lah. Kecuali kalau orang itu memang bisnis, itu nggak tahu, bisnis benar-benar itu nggak tahu. Kalau seperti saya kemarin itu sempat saya dimarahi. Itu aja, matur nuwun. Jadi jangan berprasangka kepada saya, kenapa Gus memiliki banyak kok nggak dilepas atau dialih rawatkan ke orang lain. Itu memang kemarin itu sempat saya dimarahi, dan memang kalau di tempat saya nuwun sewu selepas ini mungkin tidak akan pernah saya lepas jika memang pusaka tersebut tidak mau lepas. Ya itu aja sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita dan mengerti tentang saya. Matur nuwun, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.